Perkenalkan, nama saya Ricky Diantaneo, kelas A semester 3, NIM 1.01.2022.0002, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Agama dan Antropologi Budaya dengan dosen pengampu Ibu Talita Tlonain MPD. Tarian bonet dikenal dengan ciri yang khas, yaitu bentuk formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun dalam liriknya yang mengandung kekayaan khasan sastra lisan suku Dawan. Tidak hanya itu, tarian ini begitu populer karena nyaris ada dalam setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan, baik itu yang menyangkut upacara siklus kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta upacara lainnya seperti upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Bonet sendiri secara etimologis berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Bahasa ini dipakai oleh masyarakat sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan sebagiannya Belu. Bonet sendiri berasal dari kata kerja boen yang berarti mengelilingi, membagi. Kata ini bersinonim dengan kata naon atau nafsu, misalnya asuh, boen metan, anjing mengelilingi musang, tok bonet atau duduk dalam bentuk lingkaran. Bonet dalam hal ini dimaksudkan sebagai membungkus atau dibungkus. Dalam konteks tari bonet bisa diartikan menari dengan posisi membentuk lingkaran. Keberadaan tari bonet sendiri diyakini telah ada pada fase kehidupan berburu yang dilakukan oleh masyarakat Dawan. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk sukacita karena telah memperoleh binatang buruan untuk keberlangsungan hidup mereka, di mana sebelum binatang buruan dimasak dan dinikmati bersama-sama, ada sebuah upacara penyucian roh binatang buruan dan juga ritual mempersembahkan kepada dewa sebelum makan itu disantap bersama-sama. Pada zaman prasejarah, manusia hidup tergantung pada hasil alam dan pemburuan. Demikian pula pada masyarakat timur, kehidupan suku bangsa timur pada zaman dahulu kala bersifat monomoden yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya secara komunal demi mempertahankan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa istilah bonet diambil dari rangkaian kata nabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengeliling, atau melingkari. Saat melakukan pemburuan, orang-orang timur pada zaman dahulu melakukan taktik pengepungan terhadap objek pemburuan atau binatang buruan, di mana mereka berkumpul untuk mengepung dengan cara mengelilingi binatang buruan. Mereka lalu bersorak-sorai secara bersama-sama sebagai penghalau binatang hutan untuk keluar dari lingkaran. Mereka menggunakan api untuk membakar semak belur dan hutan. Ketika api merambat membakar padang rumput, semak belukar, dan hutan, mereka akan menari-menari, mengintari hutan sambil bersorak dan bersiul sambil menjaga-jaga apabila ada binatang yang ingin menghindarkan diri dari serangan api agar mereka dapat membunuhnya. Usai para lelaki berhasil memperoleh binatang buruan, mereka kembali ke tempat pemukiman dengan sorak-sorai. Sorak-sorai tersebut akan terdengar oleh kaum perempuan yang tinggal di pemukiman. Para perempuan akan keluar menjemput para pemburu dan memukul bunyi-bunyian sambil menari bersama-sama. Anggota kelompok masyarakat atau komunitas akan saling bergandengan tangan dan menari berputar-putar, laksanakan suatu lingkaran yang mengelilingi pusatnya. Di tengah lingkaran terdapat api unggun sebagai lambang atau simbol penolong masyarakat suku Dawan. Sambil mengitari api unggul, para pemburu mendendangkan syair atau pantun yang menutur tentang peristiwa pemburuan
yang telah mereka lakukan. Sayur ini akan diikuti oleh para penari yang lain. Adanya api ungu di tengah lingkaran bonet sampai saat ini masih dapat dijumpai, yang mana merupakan warisan kebiasaan dari zaman dahulu, di mana para pemburu menggunakan api sebagai penolong atau pemburuan. Api juga memiliki keterkaitan dengan lambang dari Dewa Matahari yang merupakan sumber energi dan penerang di dalam kehidupan manusia.